Oke, kali ini aku bakal ceritain lanjutan yang sebelumnya. Jadi buat kalian yang mau nonton aja dulu, biar ceritanya nyambung. Tapi sebelum itu jangan lupa follow channel ini ya, biar aku tambah semangat bikin kontennya. Nah, setelah Will berhasil masuk ke ingatan masa lalunya, ternyata di sisi lain, dia tuh nggak bangun-bangun selama 4 hari. Karena Will sendiri sudah terjebak ke dalam mimpinya, sampai Julius ini khawatir karena gak ada kabar sama sekali mengenai Will. Credwen jelasin, alasan dia melakukan hal ini supaya Will bisa mengingat sejarahnya sendiri. Walaupun yang lebih tahu tentang pedang adalah Finn, tapi dia yakin kalau ada sejarah yang terkubur dalam dirinya Will, yaitu tempat perpotongan antara tongkat dan pedang. Dan suatu saat, dia akan menemukannya asal-usul kekuatannya itu. Lanjut cerita, tampaknya Will masih kebingungan ini kembali ke masa lalu kah atau gimana. Tapi kalau dipikir-pikir, nggak ada seorang magi yang bisa melakukan time travel. Jadi ini adalah sebuah ingatan seakan-akan Will seperti bermimpi suatu kejadian yang terjadi di masa lalu. Elfaria yang melihat Will pelongo-pelongo merasa dicuekin dan mengira Will memikirkan cewek lain. Tentu aja Will membantahnya karena dia selalu memperhatikannya. Nah, karena Elfaria merasa itu bohong, Will harus memeluknya dan mengelus kepalanya supaya dia senang kembali. Dan hal itu Will jadi merasa bernostalgia karena dia ingat dulu selalu melakukan hal ini untuk menghiburnya. Nah, karena Elfaria sudah ceria kembali, dia akan melanjutkan misinya, yaitu mengalahkan monster yang tersisa. Tentu aja Will yang mendengar itu bingung, kok tiba-tiba bawa monster gitu. Elfaria jelasin, ada monster aneh di hutan ini, dan itu sangat merepotkan ayah angkatnya. Jadi mereka berdua harus pergi untuk mengurusnya. Memang Elfaria itu kuat banget, pasti bisa menghadapinya. Tapi Will sendiri tidak bisa menggunakan sihir saat itu, jadi dia tidak bisa membantunya. Tapi Elfie menenangkannya, kita akan baik-baik saja. Karena aku sudah membawa buku kesukaanku untuk memberi kepercayaan diri kita. Jangan khawatir Will, aku akan melindungimu. Setelah Will mendengar itu, menyadari kalau dia waktu kecil emang takut pada segalanya, dan Elfie lah yang selalu melindunginya. Tapi dia juga berpikir kapan Elfie bisa bergantung kepadanya. Nah, ternyata monster yang disebut Elfie tadi itu berasal dari Akademi Rigardan. Dan kenapa bisa berada di sini, berada di hutan? Karena di sana terjadi perang sehingga monster tersebut melarikan diri. Dan di tengah obrolan itu, Will jadi ingat tentang ingatan ini, tapi dia nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Maka dari itu, dia akan mengikuti alurnya supaya dia ingat kembali. Dan ternyata yang terjadi selanjutnya adalah monster itu yang tiba-tiba datang langsung menyerang mereka berdua. Dan untungnya Elfie bisa menghindarinya. Will yang melihat monster itu sadar kalau itu makhluk mana buatan penyihir yang kabur dari perang. Nah, karena monster ini pengen nyerang lagi, Elfie langsung mengeluarkan senjata terbesarnya, yaitu Arways. Dan Will disuruh duduk manis aja sama dia. Tapi ketika Elfie mau melancarkan serangannya, Will merasa ada yang gak beres. Dan ternyata dugaan Will itu benar, monster itu bisa membalikan sihirnya Elfie, sehingga kalaunya Elfie hancur semua. Bahkan Will juga kena sampai terlempar sangat jauh. Karena itu Elfie jadi panik banget karena sihirnya nggak bisa mengalahkan monster itu. Di situ Will menyuruhnya mending kabur aja. Tapi Elfie sendiri nggak mau karena dia nggak takut sama sekali. Soalnya dia harus melindungi Will. Will mendengar itu merasa dirinya nggak guna, karena saat di situasi seperti ini, dirinya nggak gerak sama sekali. Yang dibutuhkan hanya perlindungan dari Elfie. Tapi di saat dia berpikir seperti itu, akhirnya dirinya Will bergerak untuk melindungi Elfie. Karena Elfie sendiri masih berusaha untuk melancarkan sihirnya, padahal sihirnya bisa dibalikin, tapi dia nggak sadar. Tapi untungnya Will sempat melindunginya dengan punggungnya, sehingga membuatnya jadi terluka akibat serangan tersebut. Tentu aja Elfie jadi khawatir, karena Will tidak sadarkan diri. Dari saat itu juga Will jadi ingat kalau dulu dia melindungi Elfie dan pingsan setelah terkena serangan itu. Tapi yang terjadi selanjutnya itu apa? Apakah ada seseorang yang membantunya? Tiba-tiba sosok Ratu Sihir muncul yang seperti membantu membangkitkan kekuatannya Will. Berkat itu seolah-olah tubuhnya Will seperti terbakar dan seperti sedang diubah menjadi pedang. Seketika Will langsung bangkit kembali menuju monster itu yang sambil mengeluarkan kekuatannya, yaitu Terry Swiss. Dan setelah mengetahui kekuatannya itu, akhirnya Will sadar alasan kenapa dia merasakan energi yang sangat kuat ketika pedangnya digabungkan sama sihirnya Elfie. Karena jauh di dalam dirinya sudah ada tongkat sihirnya Elfie yang menciptakan pedang ini. Makanya namanya Terry Swiss, karena Elfie juga punya nama sihir yang sama, yaitu Terry Nono. Jadi seakan-akan mereka berdua sudah disatukan gitu. Nah, ketika Will melancarkan pedang sihirnya, monster itu bisa menahannya. Dan Elfie yang mengetahui itu dengan sigap langsung membantu Will memegang pedang bersama-sama. Dan karena mereka berdua mengeluarkan kekuatannya bersama-sama, monster tersebut bisa dikalahkan. Dan karena itu juga Will jadi mengingat semuanya dan tidak akan pernah melupakannya lagi.
Lalu disitulah akhirnya Will bangun yang sudah tidur selama 6 hari. Dan Critwell bertanya, apakah kamu sudah menemukan sumber sihir yang tertanam di dirimu? Will pun menjawab, ya, aku sudah menemukannya. Dan karena belum festival akan segera dimulai, waktunya sudah 1 minggu, akhirnya mereka berdua bergegas menuju ke sana. Di sisi lain, murid yang gak diterima kemarin berhasil masuk ke sebuah faksi, walaupun Cyrus gak senang. Nah, Will dan Julius belum datang dari tadi. Kalau mereka berdua gak datang, kesempatannya bakal hilang. Cyrus sampai bilang, udahlah gak usah ditunggu, pasti mereka kabur. Dan mereka tidak punya kemampuan sama sekali untuk memanjat menara. Padahal Cyrus yang membuat ulah dari semua ini, tapi tetap aja dia ngoceh. Sampai Elfaria ini cuekin aja dan berharap Will akan segera datang. Dan akhirnya mereka berdua datang juga, tapi Cyrus langsung mengujinya, yaitu melawan monster yang sebelumnya. Karena magia Fende nggak masalah, bahkan Will juga nggak masalah, jadi Will akan melawan monster itu. Tapi Julius masih nggak yakin bagaimana dia bisa mengaktifkan Wish sendirian dengan modal ingatan doang. Dan ketika Julius mau ngasih sihirnya, Elfie menghentikannya. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, ayo sini duduk manis, karena aku sudah mengundangmu ke sebuah faksi. Tapi Julius ini masih pengen ngebantu Will. Cuman Elfie tegasin lagi, terima kasih sudah mengeluarkan bantuan kepada Will, tapi ini waktunya kamu percaya apa yang dia bisa lakukan. Ya, Elfie ini sudah seakan-akan tahu kalau Will sudah menemukan sumber sihirnya. Dan karena itu akhirnya Julius percaya dan Will bersiap untuk melawan monster itu. Ternyata Critwell di sana ikutan nonton juga sambil berkata, jalan pedangmu sudah terbuka dengan sihirku. Jadi tunjukkanlah dunia baru ini tentang pedangmu itu. Disitulah Will membaca pikirannya, membuka bukunya, tandai halamannya, baca memorinya, dan mengambil ingatannya untuk mengalirkan ke dalam pedangnya itu. Seketika Will berhasil melakukan Prempatos dan mengeluarkan kekuatannya itu, yaitu Terrace Wish Reload. Cyrus melihat itu kaget, kok bisa Will mengaktifkan Wish sendirian. Para ajudan faksi dan magia Fende kaget juga melihat perkembangan Will. Dan tentu aja Elfaria sangat senang banget dong. Bahkan Zeo sampai kegirangan sambil berkata, itulah yang ingin aku lihat dari tadi. Critwell menonton dari atas sangat kagum juga terhadap Will. Tapi tiba-tiba sosok Finn datang berkata kepadanya, aku menghormati permintaanmu dan menonton dalam diam saat kamu mendorong Will naik ke atas menara. Tapi tidak kusangka segalanya akan lancar, Critwell. Bukan Critwell deng, maksudku adalah Teldron. Nah, ternyata sosok Critwell yang sebenarnya adalah kepala sekolah akademi dan dia sengaja merapal sihir penuaan ke diri sendiri. Bahkan dia juga sosok penyihir yang tak menua. Makanya Critwell sengaja melakukan hal itu supaya nggak ketahuan. Lalu dia nanyalah ke Finn, padahal hanya para magi aja yang bisa datang ke sini. Kenapa kamu bisa masuk? Dan memangnya aku nggak tahu kah kalau kamu juga terlibat dengan hal ini? Nah, ternyata yang mendapatkan permata Wish bukanlah para dwarf, tapi Finn itu sendiri. Dan kenapa pedang itu dikasih permata Wish? Karena Will sendiri merupakan wadah yang masih dalam tahap perkembangan. Karena ketika Will melakukan reload, itu belum sempurna, jadi pedang Wish yang akan melengkapinya. Walaupun kekuatan Wish awalnya adalah beban bagi Will, sampai mengubah warna rambutnya jadi putih dan membuatnya hilang ingatan. Tapi setelah 6 tahun pertumbuhan di akademi, akhirnya Finn bisa mengajari apa yang dia tahu tentang Will. Dan ketika Will berhasil mengalahkan monster itu, pedangnya kembali normal. Dan dia merasa teknik ini sangat menguras energinya ketimbang sihir dari orang lain. Jadi sebaiknya jangan menggunakan teknik ini secara berlebihan. Faksi Tanah, faksi kegelapan, Elfaria, Colette, dan Rihanna sangat kagum karena Will bisa lolos dari kesempatan itu. Cuman Cyrus masih nggak terima karena dia merasa jangan mengakui kekuatan yang kita belum tahu. Apalagi satu-satunya alat yang diperbolehkan di menara adalah sebuah tongkat. Udahlah Cyrus, jujur aja gitu loh kalau kamu mau melakukan eksperimen terhadap Will. Beberapa faksi yang mendengar ocehan Cyrus merasa itu ada benarnya juga. Tapi ada juga yang membantah, anggap aja pedangnya itu sebuah tongkat. Tentu aja Julius dan Elfaria sangat muak dong. Tapi Elfie cuma bisa diam doang, menahan kesabaran. Karena kalau dia bertindak, kelihatan banget kalau dia murni menyukai Will. Jadi apapun alasannya, pasti Will keterima sama dia. Nah, karena Elfie sendiri seorang magia Fende, jadi harus tegas gitu. Dan harus ada salah satu magia Fende yang berada di pihaknya supaya masalah ini benar-benar terselesaikan. Jika tidak, pasti amarahnya Elfaria akan meledak. Tiba-tiba Zeo ngomong dong, kalian gak usah kebanyakan bicara. Kita perlu jalan tanpa keributan untuk menentukan Will mau diapakan. Dan aku punya solusinya, yaitu Will harus bertahan dari salah satu mantranya Zeo untuk mendapatkan pengakuannya.
Nah, karena mantra ini sangat kuat, Will merasa tidak bisa bertahan dari serangan itu. Bahkan lainnya juga merasa kalau dia nggak bisa bertahan dari mantranya Zeo. Tapi hebatnya, Will malah bisa bertahan sekaligus memakan sihirnya Zeo. Jadi pedangnya Will berubah menjadi pedang petir cuy. Zeo yang melihat itu kesenangan karena dia nggak percaya Will bisa bertahan hidup dari salah satu mantranya, bahkan bisa dipakai sama Will. Lalu Zeo pun tegaskan lagi kepada Kreus dan lainnya. Sekarang kamu ngerti kan, dia berhasil bertahan dari serangan seorang magia Vende. Jadi apa yang kalian butuhkan lagi, dan apalagi yang kalian inginkan darinya. Di situ juga akhirnya Will mendapatkan pengakuan dari Zeo dan disuruh naik ke atas sama dia. Tapi Kreus masih ngeyel, dia merasa Will tetap nggak pantas. Zeo langsung gertak dia dong dan pengen nyerang Kreus ini. Nah, karena Kreus sangat ketakutan, dengan terpaksa dia akhirnya mengakui Will untuk naik ke atas puncak menara, dan Will berhak untuk memasuki sebuah faksi. Karena itu, Elfaria langsung melompat ke bawah menuju ke hadapan Will dan memeluknya dengan sangat terharu. Dan dia meminta maaf kepada Will karena tidak bisa melakukan apapun untuk menolongnya. Tapi Will menjawabnya, "Gak usah minta maaf, berbahagialah, kamu sudah menunggu sangat lama dan akhirnya aku berhasil." Dan ketika Will ditanyain mau masuk ke faksi mana, pasti menjawab ke faksi Elfaria. Tapi tiba-tiba Zeo datang dan menyuruhnya untuk bergabung ke faksinya. Tentu aja Elfaria sangat marah karena sudah menghadapi masalah yang panjang, tapi malah ada masalah lagi. Padahal Will sudah berusaha menolaknya, tapi Will malah disambar sama Zeo sehingga membuatnya jadi pingsan. Tentu aja Elfaria nggak tinggal diam dong, soalnya Zeo ini udah terlalu berlebihan sampai memaksa seperti itu. Colette yang nonton dari atas kebingungan apa yang terjadi di antara mereka. Rose menjawabnya, kelihatannya Will sedang diincar. Colette yang mendengar itu merasa senang, tapi dia juga pengen faksi tanah merebutnya supaya dia bisa berada di sampingnya Will. Lanjut cerita, Elfaria bertanya kepada Zeo, kenapa kamu melakukan ini? Kalau kamu memang pengen Will, harusnya kamu sudah memperhatikannya sejak awal. Zeo pun menjawab, waktu itu aku tidak ingin dia, tapi sekarang aku menginginkannya. Lagi pula logikaku, apapun aku mau pasti aku ambil, dan itulah yang aku lakukan. Logikanya egois banget ya. Di situ Elfaria tambah ngamuk dong dan pengen mustahin Zeo ini. Tapi Zeo malah nantangin, gimana kalau kita bertarung aja, siapa yang menang akan mendapatkan Will. Dan Elfaria pun setuju dengan tantangan itu. Ceritanya pun berakhir di sini. Dan oke, segitu aja video kali ini. Jika kalian suka sama konten aku, di follow ya. Bye bye.